Halo, saudara dan sahabatku semua, apa kabarnya? Bersama dengan Susi di channel Cerita Mi Ana. Banyak berita belakangan ini yang sering muncul di medsos mengenai berita si dewa kripto. Bersama rekannya dilaporkan dengan dugaan penipuan investasi atau influencer uang digital Bitcoin diduga melakukan penipuan. Saya membawakan cerita ini sambil bermain game Bitcoin. Dalam permainan gamenya aja sering loss. Hehe. Apalagi dalam dunia nyata, apa kabar ya? Nangis deh. Ada korban yang melapor ke Polda Metro Jaya dan ada pelapor dari Jawa Timur. Pelapor penipuan mengalami kerugian beraneka ragam jumlah uangnya, antara ratusan juta, 1 miliar, 3 miliar, bahkan ada sumber menyampaikan bahwa ada juga yang belum melapor dan mengalami kerugian lebih besar jumlahnya. Saya membawakan cerita ini sambil bermain game Bitcoin. Dalam permainan gamenya aja sering loss. Hehe. Apalagi dalam dunia nyata, apa kabar ya? Nangis deh saya. Sepengetahuan saya, saat belajar saham, biasanya diberikan patokan-patokan harga jual. Kebanyakan coach memberi harga jual 1 dan 2. Biasanya diberitahu harga beli sahamnya, stop lossnya, top price ke-1 dan ke-2, tergantung kondisi pasar saham. Biasanya coach ada yang memberi TP1, TP2 di bawah kenaikan harga. Akan tetapi ada juga yang tidak mampu sampai ke TP1 sudah turun kembali. Jika dulu awal saya memulai dengan cara memperhatikan dulu, jadi tidak beli walaupun ada yang minta saya belanja dalam jumlah besar, itu saya tidak berani beli dulu. Saya juga sebagai manusia memiliki nafsu greedy, ingin cuan besar ya, tapi saya menekan keinginan rakus tersebut. Saya hanya belanja dengan kuantiti sedikit sekali, bahkan mungkin cuma 1 lot. Dan yang paling penting menjual, apalagi sudah cuan walau sebelum TP1, ya dijual saja. Dan jika ada teman yang cuan karena dapat menjual melebihi harga di atas TP yang menjadi patokan untuk menjual ke TP1, demikian juga pada TP kedua, yaitu rezekinya. Jika bisa cuan sampai ke TP2, lepas saja untuk dijual. Karena biasanya harga saham bisa turun kembali. Kalau cuan ya jual daripada pusing menunggu lagi. Bisa aja naik terus, tapi kalau harga turun tidak mungkin toh kita menyalakan coach-nya kan? Saya tidak paham apa itu kripto. Jadi saya tidak dapat menjelaskan bagaimana strategi cuan di kripto atau di mata uang digital. Saat ini mata uang digital yang dapat pengakuan hanya Bitcoin, setahu saya ya. Saya tidak paham apa cara berinvestasinya sama dengan saham. Jika investasi pada saham, masih banyak investor yang mendapatkan cuan, baik dari capital gain juga dari dividen. Tetapi bagaimana dengan kripto? Apakah sama? Saya tidak pernah belajar kripto dan saya belum memiliki keinginan untuk belajar kripto. Jika seseorang identik dengan sebutan raja kripto, kebanyakan raja memiliki karakternya angkuh, kelihatannya tinggi hati ya, merasa paling benar ya karena jabatannya ya tinggi ya, seorang raja ya. Apalagi jika sudah bisa menghasilkan dan memiliki uang senilai T rupiah pada usia yang sangat muda, belum usianya 25 tahun, sudah memiliki properti mewah, bahkan ada disebut harga lampu atau sofa di rumah raja kripto seharga mobil biasa, tapi tidak dijelaskan ya mobil apa. Dan dewa kripto memiliki mobil super core yang langka kepemilikannya dengan harga yang fantastis. 2 warga Jatim berasal dari Blitar dan Surabaya
Mereka melaporkan karena rugi dan merasa dijanjikan keuntungan besar. Harga paket kelas berbayar 9 juta dan 41 juta paket seumur hidup. Mereka merasa Dewa Kripto dan rekannya mengarahkan untuk membeli jenis tertentu dari mata uang digital dengan klaim keuntungan yang besar. Biasanya korban mengalami kerugian aset yang sangat besar jumlahnya. Dewa Kripto dilaporkan menurut sumber karena ada janji memberikan keuntungan 300%, tapi kenyataannya korban malah rugi miliaran. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk memilih-milih investasi mana yang paling aman. Setidaknya investasi yang sudah kita pelajari dengan bijaksana, sedikit demi sedikit dulu. Cuan mengalirlah, tapi dengan cara investasi yang paling aman. Dan hati-hati tentunya ya. Semoga ada solusi terbaik bagi kedua belah pihak, baik yang dilaporkan dan bagi pelapor. Semoga yang bersalah ditindaklanjuti seadil-adilnya agar di kemudian hari investor di investasi manapun bisa berinvestasi dengan aman. Sekian dulu cerita kali ini, sampai jumpa lagi di cerita lainnya. Jika ingin dibacakan cerita boleh di kolom komentar, tulis saja ya mau diceritakan apa. Baik, saya mohon pamit. Saya Susi dari channel Cerita Miana, mohon pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton, subscribe dan like ya. Terima kasih.